Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga ODGJ, seorang anak di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas, menganiaya bapak dan ibunya sendiri hingga meninggal dunia. Hujan deras di kawasan Pasundan, Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali, mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Pagar Alam gelar sidak ketersediaan tabung gas LPG 3 kg ke sejumlah pangkalan gas LPG. Seorang anak yang diduga termasuk dalam golongan orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas, diduga melakukan penganiayaan kepada bapak dan ibu kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, pelaku memberitahu perbuatannya kepada warga. Warga Dusun 4 Desa Lebur, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas digemparkan oleh peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Asep kepada kedua orang tuanya hingga keduanya meninggal dunia. Asep yang diduga termasuk mengidap orang dengan gangguan jiwa ini menghabisi nyawa kedua orang tuanya bernama Abastiar dan Sainona yang berusia lanjut. Kedua korban tewas dengan luka akibat senjata tajam. Peristiwa ini mengagetkan seluruh warga desa karena setelah usai peristiwa tersebut, Asep memberitahu kepada warga desa tentang perbuatannya. Sedangkan pelakunya adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Asep Gustirandra, orang dalam gangguan jiwa. Dia itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang kumat. Kami sebagai warga masyarakat Desa Kebur tidak menyangka hal itu terjadi. Selama ini pelaku diketahui kerap mengamuk dan menunjukkan perilaku yang tidak normal. Saat ini polisi telah mengamankan pelaku di Mapolres Musirawas. Polisi belum memberikan keterangan resmi karena masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musirawas. Prahara asmara sering membuat remaja gelap mata. Di Palembang, seorang gadis remaja dianiaya temannya menggunakan silet sampai pipinya terluka. Kasus dugaan penganiayaan itu disebabkan pelaku cemburu terhadap korban. Wajah masih berbalut perban, ND melapor di SPKT Polrestabes Palembang. Didampingi keluarganya, gadis berusia 17 tahun ini mengadu ke polisi bahwa ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh rekannya. Kepada polisi, ND mengaku salah seorang temannya menyayat dirinya menggunakan silet sampai pipinya terluka. Sebelum melakukan penganiayaan, terduga pelaku yang diketahui berinisial VT menjemput korban dan mengajaknya ke sebuah kafe di kawasan Sukarame, Kota Palembang. Setiba di kafe, pelaku kemudian mengambil sebuah silet dan melukai wajah korban hingga korban menjerit kesakitan. Kuat dugaan kasus ini didasari persoalan asmara. Pelaku cemburu terhadap korban karena pria yang disukai pelaku justru dekat dengan korban sehingga pelaku melukai korban. Masalahnya itu belum tahu gitu anunya anak ini kan sama-sama kawan ini katanya singkat cerita kan sama-sama ini juga kan nggak ngerti gitu anunya. Berarti masalah ini cowok apa? Nah, mungkin masalah cowok kan itu. Anak kamu dijemput di rumah dari jam mana? Ya diajak pergi dari rumah. Jam berapa pergi? Jam-jam sekitar jam 12 gitu lah. 12 malam. Malamnya nggak ada kejadian itu kan. Kawan yang jemput tuh berapa? Kawan yang jemput tuh berapa? Kawan jemput itu. Dewean. Tino juga. Iya Tino juga. Jadi bocah yang tapi berkawan, dia berkawan kan dengan kawan itu ya, berkawan dengan yang lain diajak kawan-kawan dia kan. Kasus penganiayaan ini sudah ditangani unit PPA Polrestabes Palembang. Korban juga sudah menjalani visum di Rumah Sakit Bari Palembang atas permintaan polisi untuk kepentingan penyidikan. Dedi Eronsyah melaporkan dari Kota Palembang. Ke informasi lain, hujan deras yang mengguyur kawasan Pasundan, Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali mengakibatkan ratusan rumah warga terendam banjir pada Sabtu pagi pekan lalu. Banjir diperparah dengan buruknya saluran air dan air dari luapan sungai. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu.
Ratusan rumah warga di kawasan Pasundan, Talang Ubi Timur, Kabupaten Pali terendam banjir dengan ketinggian 1 meter sehingga mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu. Derasnya air juga membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang milik mereka. Banjir terjadi karena meluapnya Sungai Abab setelah wilayah Kabupaten Pali diguyur hujan deras. Banjir menerjang saat sebagian warga sedang beristirahat. Menurut warga, banjir kali ini diperparah oleh buruknya saluran air yang ada di wilayah ini. Pembuangan dari mana-mana ini. Kemarin udah dibikin embung, tapi bukan untuk ini didanai untuk air pokok katanya, nggak bisa. Kalau air limbah semua nih, air parit. Jadi dibikin irigasi nggak sesuai lagi. Maksudnya tidak sesuai, Pak? Debit air yang masuk sama keluar lebih. Perbandingan 110 hampir. Harapannya untuk embung itu? Diperbesar lagi pembuangannya, debitnya disamain. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir belum bersedia untuk mengungsi. Mereka lebih memilih bertahan di rumah sambil berharap agar banjir segera surut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ke informasi lain, perubahan harga sejumlah komoditas sayur mayur terjadi pasca liburan tahun baru di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Harga tomat justru melonjak naik. Daya beli masyarakat pun menurun dan omset penjualan pedagang anjlok. Aneka sayur mayur di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu mengalami kenaikan. Di Pasar Atas Batu Raja, harga cabai merah keriting sudah sepekan bertahan di harga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Di saat harga cabai dan bawang yang masih belum normal, harga komoditas pangan lainnya seperti tomat justru melonjak naik. Tomat dari awalnya dijual Rp15.000 per kilogram, kini dibanderol Rp25.000 per kilogram. Naiknya harga tomat ini sudah dirasakan pedagang sejak 3 hari lalu. Tomat naik sampai per kilo sampai 25 gitu. 25. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya masih 15, 10.000. Kalau boleh Ini tahu dalam bulan-bulan inilah. naiknya, Pak? Ya, tahun-tahun baru inilah. Nggak ngerti kan? Kan kita mengambil barang, istilahnya berapa pasaran yang penting ada barang, gitu kan? Akibat kenaikan harga komoditas ini, daya beli masyarakat pun menurun dan omset penjualan pedagang anjlok. Pedagang berharap pemerintah segera mengatasi persoalan tingginya harga komoditas di pasaran sehingga tidak membuat mereka semakin terpuruk. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu.